Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Pratiwi dari kelas A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang analisis kesalahan berbahasa dalam bahasa Arab. Di sini untuk mengumpulkan tugas ujian untuk tengah semester matkul tahlil lugawi. Untuk materinya adalah yang pertama tentang pengertian kesalahan berbahasa. Jadi kesalahan berbahasa adalah pemakaian bentuk-bentuk tuturan berbagai unit kebahasaan yang meliputi kata, kalimat, paragraf yang menyimpang dari sistem kaidah bahasa. Jadi kesalahan berbahasa itu sendiri bisa dikarenakan atau disebabkan karena adanya kesalahan dari setiap pemakaian bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Semisal kalau secara lisan itu dari segi orangnya sendiri memiliki kekurangan pada lidahnya ataupun lisannya, ataupun terdapat kesalahan dalam pengucapan kalimat seperti itu. Adapun kesalahan dalam tulisan yaitu kesalahan dalam pengetikan ataupun penulisan. Untuk materi selanjutnya yaitu prosedur analisis kesalahan berbahasa. Dalam hal ini, menurut peneliti, ada beberapa langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menganalisis kesalahan, yaitu yang pertama ada korpus bahasa diseleksi. Dalam hal ini, menetapkan luas sampel, menentukan media data berupa lisan dan tulisan, dan menentukan kehomogenan sampel yang berkaitan dengan usia pembelajar, latar belakang bahasa pertamanya, serta tahap perkembangan bahasa. Yang kedua ada mengidentifikasi kesalahan. Di sini mengidentifikasi kesalahan berkaitan dengan memilih dan memilah kesalahan yang dibuat oleh pembelajar dengan melihat konteks dalam wacana. Yang ketiga, mengklasifikasi kesalahan. Nah, di sini berkaitan dengan penetapan atau penentuan deskripsi gramatikal bagi kesalahan, yaitu meliputi kesalahan pada bidang fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Selanjutnya yaitu mengevaluasi kesalahan. Dalam hal ini, kegiatan mengevaluasi kesalahan dapat memberikan penilaian secara serius pada setiap kesalahan. Evaluasi kesalahan berbahasa dapat bermanfaat apabila maksud dan tujuan analisis kesalahan berbahasa itu bersifat pedagogis atau mendidik. Untuk selanjutnya yaitu penyebab kesalahan berbahasa. Ada beberapa penyebab kesalahan berbahasa. Yang pertama, terpengaruh bahasa yang lebih dulu dikuasainya ya. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kesalahan dalam berbahasa dapat disebabkan oleh interferensi bahasa ibu atau bahasa pertama terhadap bahasa kedua, di mana dalam hal ini sedang dipelajari oleh si pembelajar. Contohnya bahasa Arab ya. Dengan kata lain, sumber kesalahan berbahasa terletak pada sistem perbedaan linguistik antara bahasa pertama dengan sistem linguistik bahasa kedua.
Yang kedua, ada kekurangpahaman memakai bahasa. Hal ini dapat diartikan dengan kesalahan yang merefleksikan ciri-ciri umum kaidah bahasa yang dipelajari. Dengan kata lain, salah satu kekeliruan dalam menerapkan kaidah bahasa antaranya yaitu kesalahan generalisasi, aplikasi kaidah bahasa secara tidak sempurna, dan kegagalan dalam mempelajari kondisi-kondisi penerapan kaidah bahasa. Yang ketiga, ada pengajaran bahasa yang kurang tepat atau kurang sempurna ya. Dalam hal ini berkaitan dengan bahasa yang diajarkan atau yang dilatihkan dan cara pelaksanaan pengajarannya seperti apa. Bahan pengajar ini menyangkut masalah sumber, pemilihan, penyusunan, pengurutan, dan penekanan. Cara pengajaran ini dapat menyangkut masalah pemilihan teknik penyajian, langkah-langkah dan urutan penyajian, intensitas dan kesinambungan pengajaran, dan alat-alat bantu dalam pengajaran itu sangat mempengaruhi dalam pengajaran bahasa seperti itu. Kemudian ada contoh kesalahan berbahasa dalam bahasa Arab ya. Di sini ada 3 contoh. Untuk contoh yang pertama ada filail misbahun fisyari' jamilun. Untuk koreksinya itu tadi ada kesalahan ya. Untuk koreksinya yaitu filaili al-misbahu fisyari'i jamilun. Jadi kata al-lail tadi tulisannya masih salah karena dalam hal ini alif lam itu kurang, masih kurang ya untuk huruf lamnya. Yang benar itu filaili, jadi lamnya ada 2. Kemudian untuk contoh selanjutnya yaitu Zaidun yastari al-kitab. Itu terdapat kesalahan pada kata yastari, huruf sin. Seharusnya menggunakan huruf shin. Untuk koreksinya yang benar adalah Zaidun yashtari al-kitab, menggunakan huruf shin. Kemudian untuk contoh selanjutnya yaitu Ali yakhudhu al-khintata fil matbah. Di situ ada kesalahan pada kata matbah. Terdapat kesalahan pada huruf H. Seharusnya yang benar adalah Ali yakhudhu al-khintata fil matbah, menggunakan huruf kha, menggunakan fonem huruf kha fil matbah, seperti itu. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.